Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perbincangan kali ini, dan kami sampaikan kepada pemirsa bahwa dalam diskusi kami di malam hari ini Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 0813 4460 7766. Saya ulangi, 0813 4460 7766. Anda bisa menelpon kami dan bisa berkomunikasi langsung, memberikan pertanyaan atau yang perlu disampaikan kepada kedua orang narasumber kami di studio. Saya lanjutkan ke Pak Kelly. Masih Pak Kelly, ini terkait dengan bagaimana program Dinas Lingkungan Hidup sendiri untuk bagaimana menghijaukan kota Sorong. Pak Kelly, apa ini memang program dari pemerintah atau inisiatif dari Pak Kelly sebagai seorang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong? Ya, yang pertama ini kebijakan daerah. Ya. Yang dirumuskan melalui visi pemerintah kota dan misi kelima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Turunannya adalah program, salah satunya adalah penghijauan atau reboisasi atau restorasi atau reklamasi lahan. Itu di situ tinggal kita melihat dengan kondisi daerah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah melalui kebijakan Bapak Wali Kota, dan kami berikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota sekarang, Bapak Dr. Andrus Ece Lamberjitmau MM, karena beliau dalam misinya itu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Artinya bahwa sebelum Provinsi Papua Barat mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi atau provinsi berkelanjutan, misi ini sudah ada di kota, sehingga kita kolaborasi, kita gemakan dan kita tingkatkan, karena permasalahan di kota ini satu pohon itu sangat bermanfaat bagi kita. Sehingga masalahnya seperti banjir, banyak orang menunggu nanti banjir dulu, baru mereka sadar. Tunggu udara ini tercemar dulu, baru sadar. Tunggu air itu tercemar atau krisis air, baru sadar. Ya. Persoalan ini, kesadaran ini setelah pohon itu sudah tidak ada. Jangan sampai kita sadar. Artinya bahwa ini sudah terlambat, Pak. Iya, jangan sampai, karena kita menanam satu pohon itu kan butuh waktu juga. Jadi pohon ini tidak bisa tanam hari ini, besok langsung dia menjalankan fungsinya. Jadi dia harus kita rawat, kita jaga, kita sampai dia harus besar kembali. Jadi inilah yang membuat salah satu program kecil kami adalah melakukan reboisasi, pengendalian banjir melalui strategi pengendalian banjir melalui penanaman itu juga. Itu adalah strategi. Di mangrove itu kita terus tanam, karena air pasang naik dari gunung turun, kita di tengah mati, tenggelam. Orang ribut banjirnya tapi tidak sadar bahwa pohonnya hilang. Itu masalah. Nanti orang ribut panas, kota ini panas, tapi tidak sadar bahwa pohonnya tidak ada. Seperti itu, sehingga kita terus menggerakkan, dan sudah dikaji juga 1 liter gasolin itu menghasilkan 3 kg karbon. Kalau saya sendiri menggunakan mobil RAS yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan saya isi 40 liter, maka saya sendiri menghasilkan 120 kg karbon. Kita kalikan yang berapa jumlah, berapa ribu kendaraan yang lari di kota, dari sumber bergerak ini, kita bisa dapatkan berapa ribu karbon yang beredar di kota Sorong setiap hari. Sehingga ini akan masuk ke dalam paru-paru kita. Corona ini sedang paru-paru. Corona sedang paru-paru, karbon juga masuk ke paru-paru. Dan saya sudah cross check dengan dokter paru di kota Sorong. Sekarang penyakit paru ini dia meningkat. Penyakit paru. Dan akibatnya salah satu rekomendasinya adalah kita harus memperbanyak menanam pohon. Tapi juga ya kita menanam, dan kita harus jaga, pelihara, kita rawat benalu-benalu yang ada nih. Jangan sampai pohon yang tadi tegakannya sudah besar, kemudian kering sendiri, jatuh sendiri, tumbang sendiri, musim hujan angin kita harus pangkas. Tapi ini ya kita juga keterbatasan, sehingga kita lagi terus berupaya supaya yang sudah besar jangan sampai kita tebang. Karena dia butuh waktu puluhan tahun untuk satu tegakan. Pak Kelly melihat kesadaran masyarakat atau warga Kota Sorong sendiri seperti apa untuk pentingnya pohon?
Karena melihat dari beberapa waktu terakhir Anda merupakan ya salah satu kepala dinas lingkungan hidup yang punya program yang sangat baik, dan kita melihat ada beberapa titik yang dilaksanakan penanaman itu, dan itu melibatkan masyarakat umum. Itu seperti apa Pak Kelly? Ya, saya kemarin baru selesai ikut PIM 2 di Sumedang, Jawa Barat. Ya. Salah satu yang saya ambil adalah membangun hutan kota. Dan kami lagi slot itu, kunci itu di dalam RT RW, jadi kurang lebih ada 50.000 hektar kawasan yang harus kita lakukan reboisasi, reklamasi, penghijauan, dan kita datangi masyarakat. Dan sekarang masyarakat ini mereka sudah sadar setelah banjir. Jadi yang kami datang mereka sadar bahwa banjir ini misalnya di Worot, di Kamnas, di Sorpus, kami dulunya tidak banjir, air tidak dari gunung turun, tapi sekarang turun. Sekarang turun, ya. Nah, situ baru kita masuk menjelaskan bahwa kenapa air itu, karena tidak ada pohon. Karena pohon ini juga menahan intensitas hujan yang tinggi, daun-daunnya bisa menutup sehingga airnya tidak jatuh langsung ke tanah. Kalau jatuh ke tanah, dia bawa tanah dengan airnya langsung turun ke bawah. Air laut naik lagi sudah game over. Iya. Nah, sehingga kita harus mengedukasi warga ini sedikit demi sedikit. Jadi mereka sudah mulai mengerti. Di musim kemarau mereka kesulitan air, di musim hujan banjir. Nah, ini pengendalinya pohon yang bisa mainkan itu. Nah, sehingga secara global juga pemanasan global ini, perubahan iklim yang hari ini kita tidak bisa mendeteksi juga karena pohon ini sudah semakin berkurang, sehingga pohon ini bisa mengatur iklim. Pohonlah yang mengatur temperatur, mengatur iklim ini bisa berjalan. Nah, sekarang sudah tidak bisa karena di mana-mana dibabat habis, pohonnya ditebang, dihilangkan, lebih cenderung mengejar pertumbuhan ekonomi. Ya. Halo. Kita punya satu telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Yakobus di BTN. Pak Yakobus, ya silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk para narasumber. Malam. Ada. Ya. Ya, tadi saya mengikuti penjelasan dari Pak Kamil. Satu program untuk Taman Kota itu satu hal yang luar biasa, dan program reboisasi. Barangkali saya usul untuk reboisasi dalam rangka untuk mengurangi volume banjir misalnya, kalau bisa ditanam dengan tanaman endemik Papua. Salah satunya yang terkenal adalah matoa. Kenapa? Coba kita tanya anak-anak sekarang, kita temukan secara acak, lalu kita tanya apakah mereka itu tahu tumbuhan matoa. Saya yakin anak-anak generasi hari ini banyak yang belum tahu itu pohon matoa. Padahal pohon matoa itu adalah tumbuhan endemik Papua. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya hutan lindung di kilometer 14 yang juga merupakan salah satu lokasi yang bisa diandalkan untuk menyerap karbon dioksida sebagai akibat dari peningkatan kendaraan yang begitu banyak di Kota Sorong. Kalau dari wajah depannya kelihatannya rimbun, tapi di belakang sana itu sudah agak gundul-gundul itu. Oleh sebab itu barangkali bisa direboisasi kembali daerah-daerah yang gundul di kawasan hutan lindung ke-14 itu, karena di situ kalau hujan airnya tumpah ruah ke jalan raya yang bentuknya seperti periuk itu, sehingga menggenangi jalan itu ketika kita mau lewat agak kesulitan di daerah tersebut. Iya. Itu yang sementara yang dapat saya sarankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yakobus. Ya, saya langsung saja ke Pak Kelly untuk menanggapi dari penelpon kita, Pak Yakobus.
Ya, baik, terima kasih Pak Ekobus. Memang apa yang disampaikan itu benar. Kita beberapa tahun lalu kita uji coba dengan tanaman matoa, tapi mungkin tidak cocok kalau di median jalan. Iya. Ada yang tumbuh, ada yang tidak. Ini sudah dilakukan, Pak? Iya, sudah lakukan. Jadi pernah kita lakukan itu. Dari kemudian untuk di tengah kota ada beberapa tanaman yang direkomendasikan juga dari kementerian, misalnya terbesi, tapi kita lihat dengan luasan ruangnya, ada ketapan cendana, ada berapa pohon yang ada lingua. Ini yang tingkat penyerapan karbonnya lebih besar ketimbang matoa. Iya. Sehingga mungkin matoa ini mungkin kita gerakannya lebih ke gunung, Iya. ke berapa tebing. Terima kasih dari BKSDA juga, tahun ini juga sudah banyak matoa, dan kami kemarin juga mendapat support dari BKSDA dengan mama-mama anak-anak yang dari Worot, kita tanam bersama di gunung. Tapi nanti kita akan lakukan terus, sedikit demi sedikit kita lakukan. Dan terima kasih atas saran masukan yang diberikan. Ya. Mungkin nanti kita coba dengan sekolah-sekolah lagi, mungkin untuk bisa melihat. Dan memang benar, hari ini anak-anak mungkin sudah tidak tahu, ada satu kota di sekitar Jawa Tengah, mereka mendeklarasikan dirinya sebagai kota matoa, padahal matoanya itu ada di Papua. ada di Papua. Akhirnya ya kita mungkin ini harus kita munculkan lagi. Ya, terima kasih Pak Yakobus, akan kita menjadi catatan. Apa ini perlu ada edukasi, Pak, ya? Edukasi, ya. Dan kita perlu edukasi kepada anak-anak sekolah bahwa ini jenis-jenis tanaman endemik Papua. Iya. Saya juga punya kecenderungan, mungkin ada satu kawasan yang kita kumpulkan semua jenis tanaman endemik Papua, Iya. dan kita tanam di situ. Sehingga ketika turis-turis yang datang, kita bisa bawa kasih tunjuk bahwa Iya. tanaman ini hanya ada di Papua. Jadi kita tanam matoa, mungkin pinang, atau apalagi ya. Ada armon dari Maibrat, mungkin dari Raja Ampat ada ciri khas tanaman dari biak, dari mana, semua kita kumpulkan semuanya itu ya dalam satu lahan tersendiri untuk menjadi taman wisata. Khusus tanaman ini ada di Papua, tidak ada di Indonesia lainnya. Iya. Baik, Mungkin untuk yang hutan lindung nanti. Baik, nanti lanjut. Iya. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.